Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafis Perdana Putra. Maksud kerjakan tugas video pada mata kuliah jaringan dalam kesempatan ini. Tugas video 2, cara mengerjakan tugas, download dan install paket tracer, download di bawah keterangan ini. Ya. Oke, kita buka dengan Cisco paket tracer. Tracer. Selanjutnya dinamakan mail. Di sini sudah ada paket tracer dengan tema Investigating the TCP/IP NOC Model in Action. Kita pakai bantuan Google Translate aja. Google Translate. Paket tracer. Tujuan bagian 1 memeriksa lalu lintas web HTTP atau HTTP web traffic. Bagian 2 menampilkan elemen rangkaian protokol TCP/IP. Latar belakangnya, aktivitas simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahaman rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan OC model. Mode simulasi memungkinkan Anda melihat isi data yang dikirimkan melalui jaringan pada setiap lapisan. Saat data bergerak melalui jaringan, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diidentifikasikan sehingga bagian-bagian tersebut dapat disatukan kembali ketika tiba di tujuan. Setiap bagian diberi nama spesifik, yakni protokol data unit atau PDU, dan dikaitkan dengan layer tertentu dari model TCP/IP dan OC model. Mode simulasi paket tracer memungkinkan Anda melihat setiap lapisan dan PDU terkait. Langkah-langkah berikut memandu pengguna melalui proses permintaan halaman web dari server web menggunakan aplikasi perambanan web yang tersedia di PC client. Meskipun sebagian besar informasi yang ditampilkan akan dibahas lebih detail nanti, ini merupakan kesempatan untuk mengeksplorasi fungsionalitas paket tracer dan memvisualisasikan proses enkapsulisasi. Rekam. Mana nih? Bisa rekam ya. Bagian 1 memeriksa lalu lintas web HTTP. Pada bagian 1 aktivitas ini Anda menggunakan mode simulasi paket tracer untuk menghasilkan lalu lintas web dan memeriksa HTTP. Step 1. Beralih ke dari mode real time ke mode simulasi. Ini mode real time, ini mode simulasi. Kita beralih. Nah, ada simulasi panel, event list, ada 5 kolom. Lalu di pojok kanan
bawah antarmuka packet tracer terdapat tab untuk memilih simulasi. Oh ya, packet tracer selalu dimulai dengan mode real time, di mana protokol jaringan beroperasi dengan pengaturan waktu yang realistis. Itu ini. Namun packet tracer yang canggih memungkinkan pengguna untuk menghentikan waktu dan beralih ke mode simulasi. Dalam mode simulasi, packet tracer ditampilkan sebagai amplop animasi waktu digerakkan oleh peristiwa, dan penggunaan dapat menelusuri peristiwa jaringan. Peristiwa. Klik icon simulasi untuk beralih dari mode real time ke simulasi. Sudah. Pilih HTTP dari filter daftar peristiwa. Event list filter ini sudah HTTP. HTTP mungkin sudah menjadi satu-satunya peristiwa yang terlihat. Klik edit filter untuk menampilkan peristiwa yang terlihat. Edit filter nih peristiwa yang terlihat nih. HTTP sudah diklik. Lalu alihkan kotak tampilkan semua. Ini tampilkan semua show all. Dan perhatikan bagaimana kotak centang berubah menjadi dari dicentang menjadi dicentang, dan atau dicentang menjadi tidak dicentang. Sebelumnya hanya HTTP. Jika kita mengklik ini show all and none, jadi kosong. Ini sudah nggak ada HTTP, tapi kalau kita pencet lagi, semuanya ada, semua event ada. Lalu kita klik kotak centang, tampilkan semua hingga semua dikosongkan. Oke, kita kosongkan lagi, jadi tidak ada. Peristiwa yang terlihat sekarang harusnya hanya menampilkan HTTP. Lalu pilih HTTP. Sampai kayak kita cari HTTP lagi. Oke. Sekarang sudah HTTP lagi. Hasilkan lalu lintas web HTTP. Saat ini panel simulasi kosong. Terdapat 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 kolom ya. Terdapat 5 kolom. Tercantum di bagian daftar peristiwa. Saat lalu lintas dihasilkan, dari urutan peristiwa akan muncul dalam daftar. Kolom info digunakan untuk memeriksa isi peristiwa tertentu. Catatan: server web dan server klien ditampilkan di panel kiri. Ini nih, server web dan server klien. Terus di sampingnya ada bilah kursor, gulir yang menyeret kanan kiri. Ini juga bisa dipanjang ini. Klik klien web paling kiri. Jadi kita gedein aja. Sini dikit. Klien web kita klik. Habis itu setelah diklik, pilih desktop, ke perambahan web tuh web browser. Lalu masukkan www.oclockup. Copy aja. Go. Tidak ada respon, nggak ada aktivitas juga di event list. Kenapa begitu? Karena waktu dalam mode simulasi bersifat event driven. Anda harus menggunakan tombol forward untuk menampilkan peristiwa. Ini tombol forward. Tombol forward tuh yang ini. Tombol forward untuk menampilkan peristiwa. Klik forward 4 kali. Seharusnya ada 4 peristiwa. Oke, kita klik 4 kali. Tuh 3, 4. Nah, ini ada lalu lintas web client dan web server. Nah, ini udah mulai
berubah nih web server. Sukses mengakses homepage untuk web server. Lihat halaman peramah web, apakah ada yang berubah? Ya, ini dia nih. Sudah berubah, sudah sukses. Lalu langkah 3, jelajahi isi paket HTTP. Klik kotak persegi pertama di bawah kolom daftar peristiwa info. Anda mungkin perlu memperluas panel simulasi menggunakan bilah gulir atau menggunakan bilah gulir. Ini nih, menggunakan bilah gulir atau memperluas. Ini dia nih kotaknya. Jendela informasi PDU di peringkat klien web akan ditampilkan. Oh, ini PDU perangkat di klien web akan ditampilkan. Di jendela ini hanya ada 2 tab. Oh, yang ini nih kita buka dulu. Hanya ada dua nih. Ada OSI model dan outbound PDU detail. Ya, di sini ada OSI model dan PDU outbound, PDU detail, karena ini adalah awal transmisi, ya, baru permintaan. Sering bertambahnya peristiwa yang diperiksa, akan ada 3 tab yang ditampilkan. Menambahkan tab untuk detail PDU masuk. Ya, ketika suatu peristiwa merupakan peristiwa terakhir dalam aliran lalu lintas, hanya tab model OSI dan detail PDU masuk atau inbound PDU detail. Pastikan tab OSI dipilih. Tab OSI sudah dipilih. Di bawah kolom lapisan luar, pastikan kotak lapisan 7 disorot ya nih, yang ini lapisan 7 nih, outlayer ya. Informasi apa yang tercantum dalam langkah-langkah bernomor tepat di bawah kotak lapisan dan lapisan luar. Informasi apa yang tercantum di bawah kotak lapisan dalam ini dan lapisan luar. Apa sih bahasa Inggrisnya? Informasi inlayer adalah ini HTTP client mengirim request HTTP ke server. HTTP client send a HTTP request to the server. Servernya mana nih? Servernya ini nih, port 80, IP-nya ini MAC address-nya server. Terus apalagi, apa teks yang ditampilkan di label sebelahnya? Ini dia teksnya tadi, the HTTP client send a HTTP request to the server. Ini baru mengirim permintaan. Klik lapisan berikutnya, lapisan 4 akan disorot berapa nilai port tujuan. Oh, ini port tujuan. Port tujuannya adalah destinasi port 80. Ini portnya server nih. Destinasi port server. Lalu klik lapisan berikutnya, lapisan 3 disorot. Ya, berapa nilai IP tujuan? Nilai IP tujuan ini IP sumber. IP tujuannya destinasi IP 192.168.1.254. Ya, destination IP ke server nih. Klik lapisan berikutnya, informasi apa yang ditampilkan pada lapisan ini. Ini layer 2. Layer 2 kita klik. Informasi apa yang ditampilkan pada lapisan ini. Ini Ethernet 2 header. Ini MAC address asal sumber 006047CA 4DEE, dan ini MAC address server. MAC address tujuan ya 000196A9401D. Oke, udah habis nih di lanjut. Kita lanjut translatannya, kita lanjut.
Sampai sini aja dulu. Lanjut translatannya. F. Klik tab detail PDU keluar. Klik detail. Oh, ini maksudnya outbound PDU detail. Kita klik. Nah, ini berbeda nih. Lebih lengkap kalau pakai si model hanya sumber dan destination, target atau tujuan. Kalau outbound tuh lebih lengkap dia. Informasi yang tercantum di bawah detail PDU mencerminkan lapisan-lapisan dalam model TCP/IP. Nah, ya ini TCP/IP, ini model TCP/IP itu lebih lengkap. Informasi yang tercantum di bawah bagian Ethernet memberikan informasi yang lebih detail daripada yang tercantum di bawah lapisan 2 pada tab OSI model. Detail PDU keluar atau outbound PDU detail memberikan informasi yang lebih deskriptif dan detail. Nilai bawah destination MAC atau ini asal sumber MAC dalam bagian Ethernet 2. Ini destination. Ini sumber nih tadi. Pada dalam bagian Ethernet 2 pada detail PDU muncul di tab model OSI di bawah lapisan 2, tetapi tidak diidentifikasi demikian. Ya, nih banyak nih, ada data, variabel panjangnya, tipenya. Terus apa informasi umum yang tercantum di bawah bagian IP pada detail PDU dibanding dengan informasi yang tercantum di bawah tab model OSI. Dengan lapisan mana informasi ini terkait? Ini model IP ya. IP ini ada headernya nih, ada panjang. Ini kan modelnya IP versi 4. Nah, ini sumbernya, ini destinasi, data variable length, banyak nih. Ini headernya nih. Panjang. Nah, terus oh ya, kaitannya dengan lapisan mana? Ini lapisan IP ini lapisan layer 3 yang isinya IP juga nih. IP sumber, IP destination. Lalu apa informasi umum yang tercantum di bawah bagian TCP pada detail PDU dibandingkan dengan informasi yang tercantum di bawah tab model OSI? Dengan lapisan mana informasi ini terkait? Nah, kalau misalnya TCP ini layer 4 dalam model OSI model nih, TCP ini cuma ada sumber asal port 1025 dan destinasi port nih, portnya 80 nih, yang biasanya HTTP ini emang sering portnya 80. Dibandingkan dengan outbound PDU detailnya yang ini ada source port, sumber, destination port, antrian nomor 1 nih antriannya, dan lain-lain nih. Ada option, ada data panjang, banyak variable length. Terus terkait dengan mana tadi? Terkait dengan layer 4. Apa host yang tercantum di bawah bagian HTTP pada detail PDU? Host dengan lapisan mana? Dengan lapisan apa informasi ini akan dikaitkan dengan tab model OSI? Ini nih, mungkin host ini maksudnya request kali ya. What the host detail. Oh, ini nih kayaknya nih. HTTP. Apa host tercantum di bagian bawah HTTP? Ini dia host nih. Di bawahnya nih ada alamatnya tuh, host. Oh, ini nih host www.OSI lokal. Kalau dengan OSI model ini HTTP client send a HTTP request to the
server. Kalau di sini dia udah langsung ke hostnya. Klik kotak persegi berwarna berikutnya di bawah kolom peristiwa. Oke, berarti ini close dulu. Ini klik yang selanjutnya. Hanya lapisan 1 yang aktif, tidak berwarna abu-abu. Perangkat sedang memindahkan frame dari buffer dan menempatkannya ke jaringan. Perangkat memindahkan frame. Nih, the device take out this frame from the buffer and send it, dan mengirimkannya, menempatkannya ke jaringan. Ini keluar kayak gitu. Lalu ini ada outboundnya 1 nih, tuh destinationnya ke server dari klien. Lanjutkan ke kotak HTTP berikutnya. Kita close, lanjutkan ke kotak HTTP berikutnya. Nah, ini ada dua. Lanjutkan kotak HTTP berikutnya dalam daftar peristiwa dan klik kotak persegi berwarna. Jendela ini berisi lapisan dalam, inbound PDU detail, dan outbound PDU detail. Panah tersebut mengarah ke atas. Ya, ini dari layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, TTP, lalu out ke, nyambungnya ke, kalau dari out layernya 7, 6, sebaliknya nih. Terus keluar di sini. Nah, panah tersebut mengarah ke atas menunjukkan arah pergerakan informasi. Kulir lapisan ini dan catat item sebelumnya dilihat. Di bagian atas kolom, panah mengarah ke kanan, menandakan bahwa server sekarang mengirimkan informasi kembali ke klien. Nah, jadi ini mengarah ke kanan setelah dari klien ke server. Sebaliknya nih, dari server ke klien. Ini menandakan bahwa server sekarang mengirimkan informasi kembali ke klien. Membandingkan informasi yang tampil di kolom lapisan dalam dan kolom lapisan luar. Pilih kolom lapisan dalam dan kolom lapisan luar. Ini nih, in layer dan out layer. Gampang nih. Kalau ini dari klien ke server, tentu saja sumbernya kalau di layer 4 ini sumbernya 1025, destination portnya 80. Kalau outlier sebaliknya, yang paling ini cuman dibalik-balik nih, karena asal dan destination portnya udah beda nih, jadi kayak pesan bolak-balik. Nah, kalau udah di outlier dari server ke klien gitu. Ini IP-nya juga sama, dari IP klien ke server, lalu dari sebaliknya yang outlier-nya dari IP server 254 ke klien 1.1. Ini juga sama MAC address-nya. Ini dari klien ke server, ini dari server ke klien. Itu klik video keluar, coba kita ini juga sama. Ini sebaliknya, kalau ini inbound dari klien ke server nih, destination port server. Kalau outbound sebaliknya, dikirim balik dari server ke klien. Itu ya. Benar gak? Perbedaan utamanya sebalik, awalnya klien mengirim ke server, sekarang terus dibalas server mengirim ke klien. Apa baris pertama? Klik bawah bagian HTTP. Klik tab video keluar. Lalu kita klik PDU keluar nih, PDU outbound. Lalu
Scroll. Nah, ini nih HTTP responnya ini di HTTP section nih responnya. Ini data koneksi, close, udah ditutup. Konten lainnya 170. Servernya ini nama server kita nih, PT server 5.2. Nah, lalu apa baris pertama pesan HTTP yang ditampilkan? HTTP yang ditampilkan ini data connection close. Lalu ini servernya. Klik kotak persegi berwarna terakhir. Oh ya, sekarang terakhir. Ini kan udah semuanya ada nih, OC model, inbound detail, dan output detail. Sekarang server udah ngirim balik ke klien. Berarti yang terakhir nih harusnya cuman ada inbound video detail nih, cuma ada inbound video detail. Klik kotak persegi berwarna terakhir. Berapa banyak tab yang ditampilkan dengan peristiwa mengapa? Karena ini yang terakhir menerima dari server, artinya sudah cuman ada inbound masuk, dia hanya ada pesan masuk. Nah, dari port adanya in layer ini dari server ke port client, dari web server ke web client. Terus cuma 2 ya, karena udah terakhir nih, udah close. Coba kita lihat informasinya nih. HTTP client sudah menerima, HTTP client receive HTTP reply from the server, sudah dapat balasan, it display back in web browser. Karena ini yang terakhirnya, jadi udah terima terus udah close. Terus selanjutnya tadi udah kita close dulu deh. Salah. Close. Lanjutnya part 2. Copy dulu sampai mana bisa, sampai G. Bisa gak sampai G? Bisa. Bisa sampai G. Close dulu. Sekarang kita balik ke part 2. Display element of the TCP/IP protocol suite. Menampilkan elemen rangkaian protokol TCP/IP. Pada bagian 2 aktivitas ini, Anda akan menggunakan mode simulasi packet tracer untuk melihat dan memeriksa beberapa protokol lain yang termasuk dalam rangkaian protokol TCP/IP. Selain HTTP. Melihat peristiwa tambahan, tutup semua jendela PDU yang terbuka, sudah ditutup. Di bagian filter, daftar peristiwa, tampilkan semua. Ini event filter, tampilkan semua, show. Nah, sudah tampilkan semua. Klik tampilkan semua. Jenis peristiwa tambahan apa yang ditampilkan? Ada ERP, coba kita lihat di sini aja ya. Event listnya ada aja. Ada DNS, ada ARP, TCP, HTTP. Ya, nih ada. Ini dia nih. Gedein dikit. Ini tambahannya nih. Lalu entry tambahan ini memainkan berbagai peran dalam rangkaian protokol TCP/IP. Jika protokol resolusi alamat atau ARP, Address Resolution Protocol, ARP akan mencari alamat MAC address. DNS bertanggung jawab untuk mengkonversi misalnya
OSI lokal menjadi alamat IP. Itu fungsinya TCP. Peristiwa TCP tambahan bertanggung jawab untuk menghubungkan, menyetujui parameter komunikasi dan memutuskan sesi komunikasi antar perangkat. Protokol-protokol ini telah disebutkan sebelumnya dan akan dibahas lebih lanjut seiring berjalannya kursus. Saat ini terdapat lebih dari 35 kemungkinan protokol jenis peristiwa yang tersedia untuk ditangkap dalam paket tracer. Klik peristiwa DNS. Pertama, di kolom info jelajahi tab model OSI dan detail PDU. Lalu perhatikan proses enkapsulasinya saat Anda melihat tab model OSI dengan layer 7 yang disorot. Deskripsi tentang apa yang terjadi tercantum tepat di bawah layer masuk dan layer keluar. Klien DNS mengirimkan query DNS ke server DNS. Informasi ini sangat berguna untuk membantu memahami apa yang terjadi selama proses komunikasi. Nah, ini DNS nih. Kita klik DNS. Nih. Aduh, mana tuh tadi? Kok hilang? Ulang ya. The DNS client send a DNS query to the DNS server. Ini dia. DNS mengirimkan query DNS ke server DNS. Informasi ini sangat berguna. Klik tab detail PDU keluar. Outbound PDU detail diklik. Informasi apa yang tercantum dalam kolom name di bagian DNS query. DNS query ada di bawah nih. Name-nya, name variable length, www OSI lokal. Lalu klik kotak persegi terakhir pada info DNS dalam daftar peristiwa. Di close dulu DNS terakhir. Ini dia DNS terakhir. Klik. Perangkat mana yang ditampilkan? DNS terakhir. Perangkat yang ditampilkan ini perangkat apa? Device ini web client. Device source-nya dari web client, destination-nya ke web server. Perangkat mana yang ditampilkan ini berarti kotak. Berapa nilai? Coba kita lihat ini ya, perangkat mana yang ditampilkan. Variable. Ini jawabannya nih. Berapa nilai yang tercantum di sebelah address di bagian DNS Antwerp pada detail PDU masuk. Ini PDU masuk. Ini nih. DNS Antwerp, jawaban DNS ini. Jawabannya nih IP-nya server. Ya. Terus apa lagi tadi? Temukan peristiwa HTTP pertama dalam daftar. HTTP pertama dalam daftar. Ini HTTP pertama dalam daftar. Dan klik kotak persegi berwarna pada peristiwa TCP tepat setelah peristiwa ini. Oh, ini TCP. Sorot layer 4 di tab model OSI ya. Dalam daftar bernomor tepat di bawah lapisan ini. Informasi apa? Butir 4 dan 5. Ini informasinya di 4 dan 5, yaitu TCP koneksi sukses. Dan device sudah membuat ya. Dan ini the device set to the connection state to end stabilizer. Ini nih. TCP mengelola penghubungan pemutusan saluran komunikasi serta
tanggung jawab lainnya. Peristiwa khusus ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi telah dibuat nih. Saluran komunikasi telah dibuat di nomor 5. Klik peristiwa TCP terakhir. TCP terakhir. Ini TCP terakhir. Ya. Terus sorot lapisan 4 pada si model. Periksa langkah-langkah yang tercantum tepat di bawah lapisan dalam, lapisan luar. Apa tujuan peristiwa ini berdasarkan informasi yang diberikan pada butir terakhir dalam daftar, seharusnya butir 4. Device, set to connection, state to close. Ini udah luar deh, udah selesai. The device set the connection state to close. Coba kita artiin aja deh bahasa Indonesia. Perangkat menetapkan status koneksi ke tertutup. Berarti sudah selesai, close, tertutup. Udah selesai, berarti TCP akhir udah disorot. Tujuan peristiwa ini berdasarkan perangkat menetapkan kasus. Lalu tadi ada challenge ya. Challenge-nya ini nih. Tantangan tutup dulu. Tantangan simulasi ini memberikan contoh sesi web antara klien dan server di jaringan LAN (Local Area Network). Klien membuat permintaan kelayanan tertentu yang berjalan di server. Server harus dikonfigurasi untuk mendengarkan permintaan klien pada port tertentu. Petunjuk, lihat layer 4 di tab model OSI untuk informasi port. Portnya nih, port 80 kalau HTTP server tadi ya, 80 kalau nggak salah, 80. Nah ini destination port 80, sumbernya 1025. Untuk menjawab berdasarkan informasi yang diperiksa selama penangkapan packet tracer, nomor port yang didengarkan oleh server web. Nomor port apa yang didengarkan oleh server web untuk permintaan web? Bahasa Inggrisnya gimana? What port number is the web server listening to the web request? Oh ini tadi web 80. Web 80 gitu. Port number 80 nih. Destination port 80. Lalu port yang didengarkan oleh server web untuk permintaan DNS. Oke, untuk web DNS itu kalau nih di layer 4 destination portnya 53. Selesai. Ada lagi gak? Kita cek lagi. Ini nih penilaiannya. Challenge sudah dijawab keduanya. Yang satu, challenge 1 port number 80 destination port di layer 4 HTTP. Port is this server listening DNS request. Kalau DNS request tadi 53. Ini untuk menjawab challenge nomor 2 53. Benar ya, 53. Ya 53. Terus pastikan packet tracernya selesai. Mana? Gimana sih cara pastikan packet tracernya selesai?
complete mana complete, nggak ada complete. Sudah, coba kita save aja deh. Yang ini nggak ada ininya. Oh, udah selesai nih. Activity solved. Congratulations, Rafis Pramuda, you complete the activity. Standard activity mapping protocol TCP, activity identity layer and function. Oke, kita screenshot aja deh. Simpan dulu. Ulang-ulang. Screenshot. Oke. Close. Save. Udah selesai. Udah kan semuanya. Skor. Kita stop karena terima kasih setelah menjawab soal tantangan ini terkait port number untuk port yang digunakan oleh server web dan permintaan DNS. Telah berakhir tugas video kedua. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Pak dosen. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tadi belum sempat menerangkan masalah kesimpulan yang diperoleh dari tugas tersebut. Namun video sudah terlanjur diakhiri. Nah, video harus menunjukkan aktivitas dalam mengerjakan PKA dari awal sampai akhir telah dilaksanakan. Video harus terdapat rekaman wajah dan suara Anda. Ya, sudah. Tujuan tugas sudah diterangkan di background tadi, menerangkan setiap langkah dalam tugas sudah, keterangan hasil dari pelaksanaan tugas tersebut sudah. Jadi telah melaksanakan semua, sudah selesai 100% pelaksanaan tugas itu. Kesimpulan yang diperoleh dari tugas tersebut. Nah, kesimpulannya yakni dengan adanya tugas tersebut, saya mulai memahami bagaimana pengiriman data per layer dan fungsi-fungsi dari model OSI model maupun TCP/IP model, dan tahapan-tahapan kayak dari awal kita kan mengetes bagaimana pada saat kita merequest suatu web OSI lokal ini, lalu klien mengirimkan
request. Setelah itu, setelah dipecah per layer, datanya dipecah-pecah, layer per layer diberikan head, IP tujuan, port tujuan, lalu dikirim ke server. Server lalu membalasnya dengan yang tadi adanya outbound PDU detail dan inbound PDU detail. Lalu yang terakhir hanya ada inbound PDU detail, di mana itu sudah akhir dari kegiatan pengiriman data dan menerima data dari web server. Nah, dalam tugas ini saya jadi memahami bagaimana layer-layer, bahkan aktivitas-aktivitas pada HTTP, pada TCP, IP, pas DNS juga, bagaimana port destination, sumbernya, IP sumber, IP server tadi. Tugas seperti ini sangat membantu dalam memahami di mana kita sulit mengakses server yang sebenarnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.